Bayangkan jika pada abad ke-21, ketika hukum internasional dan hak menentukan nasib sendiri sudah menjadi konsensus global, sebuah negara adidaya kembali mengajukan gagasan lama hendak mengambil alih wilayah milik orang lain. Kedengarannya absurd bahkan kuno, namun justru itulah yang kembali menyeret Greenland ke pusat perhatian dunia. Bukan sebagai tanah es yang sunyi, melainkan sebagai simbol pertarungan kekuasaan global. Pertanyaannya, bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana respon dunia? Bersama Kamar Film, mari kita mulai menyelami setiap isu-isu dan segala kemungkinan yang akan terjadi. Apa yang sebenarnya Amerika cari dari Greenland? We need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. Øget tilstedeværelse i og omkring Grønland. Derfor er vi også i tæt dialog med den grønlandske regering blevet enige om at øge vores militære tilstedeværelse og også vores øvelsesaktivitet i Arktis og Nordland i tæt samarbejde med NATO-allierede. Untuk memahami mengapa gagasan Amerika Serikat mengakuisisi Greenland memicu kemarahan politik di Eropa, kita perlu mundur jauh ke belakang, bukan ke era Perang Dingin, bukan pula ke abad ke-20, melainkan ke fondasi historis dan hukum yang membentuk posisi Greenland dalam sistem internasional hari ini. Sebab Greenland bukan wilayah kosong tanpa sejarah, bukan pula sebidang tanah netral yang bisa dipindah tangankan lewat negosiasi antar kekuatan besar. Ia adalah ruang hidup dengan sejarah kolonial panjang, struktur hukum yang kompleks, dan identitas politik yang terus bertransformasi. Jauh sebelum Greenland hadir dalam peta geopolitik modern, wilayah ini telah menjadi ruang hidup masyarakat Inuit selama ribuan tahun. Masyarakat yang mengembangkan sistem sosial, ekonomi, dan pengetahuan yang sebelumnya berakar pada lingkungan Arktik. Cara berburu, navigasi laut es, hingga relasi spiritual dengan alam bukan sekadar adaptasi, melainkan cerminan sebuah peradaban yang matang, berkelanjutan, dan berdaulat atas ruang hidupnya sendiri. Lasse Heininen di bukunya The Arctic Yearbook menjelaskan bahwa masyarakat Inuit memiliki apa yang disebut sebagai Indigenous Ecological Knowledge, yang mana ini adalah pengetahuan ekologis lokal yang memungkinkan mereka bertahan dan berkembang di salah satu lingkungan paling ekstrim di dunia. Fakta ini penting karena sejak awal, Greenland sekali lagi bukanlah wilayah kosong atau tanah tanpa pemilik, melainkan ruang sosial yang telah lama diorganisasi oleh manusia. Namun, ketika Eropa memasuki era ekspansi global, logika penguasaan wilayah tidak didasarkan pada keberadaan penduduk lokal, melainkan pada klaim politik dan simbol kedaulatan. Greenland mulai masuk ke dalam imajinasi kekuasaan Eropa melalui relasi Denmark-Norwegia, terutama sejak abad ke-18. Ulrik Pramgred di bukunya The Politics of Greenlandic Identity menuliskan bahwa ekspedisi misionaris yang dipimpin oleh Hans Egge pada tahun 1721 sering dibingkai sebagai misi keagamaan, tetapi sejatinya berfungsi sebagai pintu masuk kolonialisme. Melalui agama, perdagangan, dan administrasi, Denmark mulai menanamkan struktur kekuasaan yang secara perlahan menggeser otoritas sosial masyarakat Inuit. Seiring waktu, kehadiran Denmark mengeras menjadi sistem kolonial yang tertutup. Greenland dikelola melalui monopoli perdagangan negara, akses asing dibatasi, dan seluruh kebijakan diatur dari Copenhagen. Penduduk lokal diposisikan sebagai objek pembangunan dan modernisasi, bukan sebagai subjek politik yang memiliki suara. Dan kolonisasi ini bukan peristiwa instan, melainkan proses panjang, penundukan administratif dan kultural. Identitas Inuit dipaksa bernegosiasi dengan identitas kolonial. Dan sejak titik inilah, sejarah Greenland mulai dibingkai oleh ketegangan antara kehidupan lokal dan logika negara modern Eropa. Memasuki abad ke-20, perubahan besar terjadi dalam tatanan internasional. Dua perang dunia mengguncang legitimasi kolonialisme dan melahirkan norma baru tentang kedaulatan, hak asasi manusia, serta hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Greenland, yang selama ini berada di pinggiran perhatian global, mulai masuk ke dalam sorotan internasional. Mario Akren di bukunya Greenlandic Autonomy and Independence From Home Rule to Self-Government menjelaskan bahwa setelah Perang Dunia II, Denmark menghadapi tekanan politik yang kuat untuk menjelaskan status Greenland di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai wilayah koloni, Greenland berpotensi dimasukkan ke dalam daftar wilayah non-self-governing yang harus menjalani proses dekolonisasi. Dan untuk menghindari tekanan tersebut, Denmark mengambil langkah strategis pada tahun 1953. Melalui perubahan konstitusi, Greenland secara resmi diintegrasikan sebagai bagian
Greenland dihapus dan wilayah ini dinyatakan sebagai bagian konstitusional negara. Namun perubahan ini lebih bersifat legal formal daripada transformasi kekuasaan yang nyata. Kenapa demikian? Karena Greenland meski tidak lagi disebut koloni, tetapi pengambilan keputusan politik tetap terpusat di Denmark. Elit administratif, ekonomi, dan kebijakan publik masih didominasi oleh kepentingan pusat. Maria Aktren di bukunya yang telah disebutkan di awal bahkan menjelaskan bahwa modernisasi yang dijalankan Denmark pada periode ini sering berlangsung cepat dan bersifat top-down. Urbanisasi, pendidikan ala Eropa, dan restrukturisasi ekonomi dilakukan tanpa sepenuhnya mempertimbangkan struktur sosial dan budaya lokal. Akibatnya, muncul berbagai persoalan sosial, mulai dari dislokasi komunitas hingga krisis identitas di masyarakat Greenland. Dan dalam kerangka sistem negara modern, Greenland jelas berada dalam posisi ambigu. Secara hukum menjadi bagian dari Denmark, tetapi secara sosial dan politik masih mengalami relasi kuasa yang timpang. Ambiguitas inilah yang kemudian melahirkan tuntutan politik baru dari masyarakat Greenland sendiri. Dari ketegangan antara status formal dan kenyataan inilah, tuntutan politik baru mulai menemukan bentuknya. Dan sepanjang paruh kedua abad ke-20 bermunculan gerakan otonomi di Greenland. Tuntutan-tuntutan dari gerakan otonomi di Greenland ini pun tidak selalu muncul sebagai keinginan untuk berpisah, melainkan sebagai upaya merebut kembali kendali atas kehidupan sehari-hari dan masa depan sendiri. Maria Aktren menceritakan bahwa tonggak penting terjadi pada tahun 1979 dengan diberlakukannya Home Rule. Untuk pertama kalinya, Greenland memiliki pemerintahan lokal yang dipilih secara demokratis dan berwenang mengatur urusan domestik seperti pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan administrasi lokal. Home Rule ini juga kemudian menandai perubahan mendasar dalam relasi kekuasaan. Greenland tidak lagi sepenuhnya diatur dari Copenhagen, namun otonomi ini tetap memiliki batas yang jelas. Isu-isu strategis seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, keamanan, dan moneter masih berada di tangan Denmark. Tapi, seiring meningkatnya kesadaran identitas nasional Greenlandic, batas-batas ini semakin dipertanyakan, dan perdebatan politik tidak lagi berhenti pada pengelolaan domestik, tetapi mulai menyentuh isu kedaulatan yang lebih substantif. Puncak dari proses ini terjadi pada tahun 2009 dengan disahkannya Greenland Self-Government Act. Malcolm Nathan Shaw di bukunya berjudul International Law menjelaskan bahwa pengakuan terhadap suatu kelompok sebagai people dalam hukum internasional memiliki implikasi yang sangat besar. Dalam undang-undang ini, rakyat Greenland secara eksplisit diakui sebagai a people, yang berarti mereka memiliki hak menentukan nasib sendiri. Selain itu, Self-Government Act memindahkan kontrol atas sumber daya alam ke tangan pemerintah Greenland. Ini merupakan perubahan krusial, karena sumber daya alam bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga fondasi kedaulatan politik. Tapi meskipun demikian, kompromi tetap dipertahankan. Denmark masih mengelola pertahanan dan hubungan luar negeri. Dan dalam konteks inilah, Greenland berada dalam posisi yang unik. Karena meski Greenland memiliki pemerintahan sendiri, hak menentukan masa depan, dan kontrol atas sumber dayanya, Greenland tetap berada dalam kerangka konstitusional kerajaan Denmark. Status inilah yang menjadikan Greenland sebagai entitas politik yang sulit diklasifikasikan. Bukan negara yang merdeka sepenuhnya, bukan pula koloni, dan tidak dapat disamakan dengan wilayah administratif biasa. Ketidakjelasan kategori inilah yang kerap membuka ruang tafsir keliru dalam praktik politik global. Dan dari titik inilah muncul pertanyaan mendasar dalam sistem internasional hari ini. Apakah sebuah wilayah seperti Greenland masih dapat diperlakukan sebagai objek yang bisa dibeli oleh negara lain? Jawabannya, secara hukum internasional modern adalah tidak. Malcolm Nathan Shaw di bukunya yang berjudul International Law menjelaskan bahwa praktik jual beli wilayah antar negara merupakan warisan abad ke-18 dan ke-19 ketika kedaulatan dipahami sebagai milik raja atau negara, bukan milik rakyat. Dalam sistem tersebut, wilayah dapat diperlakukan sebagai objek transaksi, seperti Louisiana Purchase atau pembelian Alaska oleh Amerika Serikat dari Rusia. Namun, paradigma ini berubah secara radikal setelah Perang Dunia Kedua. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan prinsip self-determination atau hak menentukan nasib sendiri sebagai norma fundamental. Prinsip ini menyatakan bahwa wilayah yang dihuni oleh suatu bangsa tidak dapat dialihkan kedaulatannya tanpa persetujuan bebas dari rakyat yang mendiami wilayah tersebut. Dalam konteks ini, Greenland memiliki posisi hukum yang sangat jelas. Greenland bukan tanah kosong, bukan wilayah tanpa rakyat, dan bukan pula koloni yang sepenuhnya berada di bawah kendali negara penjajah.
Dan sejak disahkannya Greenland Self-Government Act pada tahun 2009, rakyat Greenland secara eksplisit diakui sebagai a people dalam pengertian hukum internasional. Pengakuan ini secara langsung membawa implikasi hukum yang besar. Malcolm Nathan Shaw dalam konteks ini bahkan menjelaskan bahwa begitu suatu komunitas diakui sebagai people, maka setiap perubahan status politik wilayah tersebut harus melibatkan kehendak mereka. Dengan kata lain, bahkan Denmark yang secara formal mengelola pertahanan dan hubungan luar negeri Greenland tidak memiliki hak hukum untuk menjual atau mengalihkan Greenland kepada pihak lain. Disinilah letak persoalan utama dari wacana akuisisi Greenland oleh Amerika Serikat. Gagasan tersebut bukan hanya problematik secara diplomatik, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional kontemporer, sebab ia mengabaikan hak politik rakyat Greenland dan menghidupkan kembali logika kolonial yang telah ditinggalkan oleh sistem global pasca 1945. Karena itu, ketika ide pembelian Greenland kembali muncul dalam diskursus politik Amerika, banyak negara Eropa memandangnya bukan sebagai proposal realistis, melainkan sebagai kemunduran normatif. Sebuah cara pandang lama yang tidak lagi sejalan dengan tatanan hukum internasional modern. Namun, kritik ini tidak berarti bahwa Amerika Serikat sama sekali terlepas dari sejarah Greenland. Sebaliknya, hubungan antara Amerika Serikat dan Greenland telah terjalin cukup lama, terutama sejak pertengahan abad ke-20. Ulrich Palmgren di bukunya The Politics of Greenlandic Identity menyebutkan bahwa posisi Greenland mulai berubah secara strategis sejak Perang Dunia Kedua, ketika Amerika Serikat menyadari pentingnya wilayah Arktik bagi pertahanan Amerika Utara. Dalam konteks ancaman Jerman Nazi, Amerika membangun kehadiran militer di Greenland dengan persetujuan Denmark yang saat itu berada di bawah pendudukan. Relasi ini dilembagakan secara formal melalui Perjanjian Pertahanan tahun 1951 antara Amerika Serikat dan Denmark. Perjanjian ini memberi Amerika hak untuk membangun, mengelola, dan mengoperasikan pangkalan militer di Greenland, termasuk Thule Air Base yang kini dikenal sebagai Petovik Space Base. Namun, penting untuk digarisbawahi juga bahwa kehadiran Amerika di Greenland berbasis perjanjian, bukan kedaulatan. Amerika tidak pernah memiliki klaim hukum atas wilayah Greenland. Seluruh aktivitas militernya berada dalam kerangka izin dan kerjasama dengan Denmark, serta dalam perkembangan terakhir dengan pemerintah otonom Greenland. Sejarah mencatat bahwa Amerika Serikat beberapa kali mempertimbangkan kemungkinan membeli Greenland. Maria Akrand di bukunya Greenlandic Autonomy and Independence menyebutkan bahwa wacana ini muncul setidaknya pada tahun 1867-1946 dan kembali mencuat pada abad ke-21. Namun seluruh upaya tersebut selalu kandas, baik karena penolakan Denmark maupun karena tidak adanya legitimasi hukum dan politik. Dengan demikian, posisi Amerika Serikat dalam sejarah Greenland bersifat paradoksal. Di satu sisi, Amerika adalah mitra strategis utama dan aktor keamanan terpenting di wilayah tersebut. Di sisi lain, Amerika tidak pernah dan tidak memiliki dasar hukum untuk menjadi pemilik Greenland. Ketegangan inilah yang menjelaskan mengapa setiap pernyataan Amerika tentang mengambil alih Greenland memicu kegelisahan besar. Mengapa demikian? Karena pernyataan tersebut bukan sekadar diplomasi yang kasar, melainkan menyentuh batas sensitif antara kerjasama keamanan dan klaim kedaulatan, antara akses strategis dan hak menentukan nasib sendiri. Dalam konteks inilah, Greenland tidak hanya dipahami sebagai wilayah strategis Arktik, tetapi juga sebagai ujian nyata. Apakah kekuatan besar dunia masih berpikir dengan logika abad ke-19 atau benar-benar tunduk pada hukum internasional abad ke-21? Dari sini kita bisa melihat bahwa kontroversi Greenland bukan berangkat dari ambisi mendadak, melainkan dari tabrakan antara logika geopolitik lama dan hukum internasional modern. Maka ketika Amerika berbicara tentang akuisisi, yang dipertaruhkan bukan sekadar hubungan bilateral, melainkan fondasi hukum dan moral tatanan internasional pasca kolonial. Pemahaman inilah yang menjadi kunci untuk membaca reaksi keras Denmark, Uni Eropa, dan pemerintah Greenland sendiri sebelum kita melangkah ke pembahasan berikutnya. So strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Jika Greenland tidak bisa dibeli dan jika kedaulatannya secara hukum dilindungi, maka pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih penting. Mengapa Amerika Serikat tetap begitu terobsesi pada wilayah ini? Jawabannya tidak terletak pada satu faktor tunggal. Kepentingan Amerika di Greenland bertumpuk pada 3 lapisan besar yang saling terkait. Keamanan strategis, kompetisi kekuatan besar di Arktik, dan akses terhadap sumber daya krusial abad ke-21. Dan Greenland bukan tujuan akhir, melainkan simpul kunci dalam peta global yang lebih luas. Kerangka inilah yang menjelaskan mengapa Greenland terus muncul dalam perhitungan strategis Washington, meskipun status hukum dan politiknya menutup kemungkinan untuk diperlakukan sebagai komoditas yang bisa dipindah tangankan. Ketegangan antara keterbatasan normatif dan kepentingan strategis inilah
yang membuat posisi Greenland begitu sensitif dalam politik internasional kontemporer. Dan sensitivitas tersebut bukanlah hal baru, karena sejak pertengahan abad ke-20, Greenland telah menempati posisi strategis yang krusial, di mana wilayah ini bukan sekadar pulau besar di utara Atlantik, melainkan salah satu titik jangkar sistem pertahanan Amerika Utara. Dan peran ini mulai mengkristal pada masa Perang Dunia Kedua, ketika Denmark diduduki Jerman Nazi pada tahun 1940. Amerika Serikat dengan persetujuan pemerintah Denmark di pengasingan mengambil alih tanggung jawab pertahanan Greenland. Langkah ini seperti yang telah diceritakan di awal, kemudian dilembagakan dalam Defense Agreement of 1951 antara Amerika Serikat dan Denmark. Perjanjian tersebut memberi Amerika hak untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas militer di Greenland, termasuk pangkalan udara Thule yang hingga kini menjadi simbol utama kepentingan keamanan Amerika di wilayah tersebut. Michael Sfraga di bukunya Arctic Security in an Age of Climate Change menjelaskan bahwa Thule Air Base bukan sekadar pangkalan luar negeri biasa, melainkan bagian integral dari sistem peringatan dini Amerika Serikat terhadap serangan rudal balistik lintas benua. Lokasi geografis Greenland tepat di antara Amerika Utara dan Eurasia, menjadikannya jalur terpendek bagi lintasan rudal dari Rusia menuju Amerika Serikat. Dalam logika militer, siapapun yang menguasai titik ini menguasai koridor langit paling krusial dalam perang strategis modern. Peran ini semakin relevan pasca Perang Dingin. Meskipun ancaman nuklir global sempat mereda pada 1990-an, kebangkitan Rusia sebagai kekuatan militer dan modernisasi arsenal nuklirnya menghidupkan kembali signifikasi Greenland. James Stavridis, mantan Supreme Allied Commander NATO, bahkan pernah menggambarkan Greenland sebagai linchpin absolut, di mana sistem radar dan sensor di wilayah ini menjadi mata dan telinga awal Amerika Serikat dalam mendeteksi potensi serangan strategis dari Arktik. Dengan kata lain, Greenland bukan sekadar wilayah jauh yang dingin dan jarang penduduk, melainkan komponen inti dari pertahanan teritorial Amerika Serikat itu sendiri. Inilah sebabnya kepentingan Washington terhadap Greenland bersifat struktural dan jangka panjang, bukan sekadar manuver politik sesaat. Namun seiring perubahan lingkungan dan pergeseran konstelasi kekuatan global, dimensi keamanan Greenland tidak lagi dapat dipahami semata dalam kerangka bilateral Amerika-Denmark. Wilayah ini kini berada dalam landscape geopolitik yang lebih luas, di mana Arktik perlahan berubah menjadi ruang kompetisi kekuatan besar. Dalam 2 dekade terakhir, Arktik mengalami transformasi geopolitik yang radikal. Kawasan yang dulu dipandang sebagai pinggiran beku dunia, kini berubah menjadi ruang strategis baru dalam politik internasional. Perubahan ini tidak terlepas dari mencairnya es laut akibat pemanasan global yang membuka jalur pelayaran baru, akses sumber daya, serta kemungkinan kehadiran militer yang lebih intens. Rob Hubert mengamati bahwa era Arctic exceptionalism, di mana kawasan utara dulu dipandang relatif aman dari persaingan geopolitik, telah memudar, dan berbagai ketegangan sejak 2014 menunjukkan bagaimana Arktik berubah menjadi arena kompetisi strategis antar negara besar. Rusia misalnya, secara agresif membangun kembali infrastruktur militernya di kawasan Arktik sejak awal 2010-an. Marianne Laruelle di bukunya Russia's Arctic Strategies and the Future of the Far North menguraikan bagaimana Moskow melihat Arktik sebagai wilayah vital bagi keamanan nasional, jalur ekonomi, dan proyeksi kekuatan global. Pangkalan udara, pelabuhan militer, serta sistem pertahanan udara Rusia di Arktik secara langsung memengaruhi kalkulasi strategis Amerika Serikat dan kembali menempatkan Greenland sebagai titik penyeimbang penting. Di sisi lain, Tiongkok hadir dengan pendekatan yang berbeda. Meski bukan negara Arktik, Beijing mendeklarasikan dirinya sebagai Near Arctic State dalam China Arctic Policy White Paper tahun 2018. Oran Aryong di bukunya The Oxford Handbook of the Politics of the Arctic menjelaskan bahwa strategi Tiongkok di Arktik berfokus pada riset ilmiah, investasi infrastruktur, dan diplomasi ekonomi, termasuk ketertarikan pada proyek tambang dan pelabuhan di Greenland. Bagi Amerika Serikat, kehadiran Tiongkok bahkan dalam bentuk investasi sipil dipandang sebagai potensi celah keamanan. Pandangan ini tercermin dalam berbagai laporan kebijakan. Dalam laporan Department of Defense Arctic Strategy di tahun 2019, Departemen Pertahanan Amerika Serikat secara eksplisit menyebut Arktik sebagai wilayah kompetisi strategis jangka panjang dengan Rusia dan Tiongkok. Greenland disebut sebagai bagian penting dari forward presence Amerika di kawasan tersebut. Dengan demikian, kepentingan Amerika di Greenland tidak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari arsitektur geopolitik Arktik yang lebih luas, di mana isu keamanan, kekuatan militer, jalur pelayaran, dan pengaruh global saling terkait. Greenland menjadi simpul tempat berbagai kepentingan itu bertemu, dan justru karena itulah status politik dan hukumnya menjadi sangat sensitif. Dan pada titik inilah kita mulai bisa melihat bahwa apa yang diperebutkan Amerika Serikat di Greenland bukan hanya sebidang tanah, melainkan posisi strategis dalam tatanan global yang sedang bergeser. Meski begitu, di luar pertimbangan militer dan geopolitik, ada dimensi
lain yang membuat Greenland semakin penting dalam kalkulasi Amerika Serikat, dan itu rantai pasok sumber daya strategis global. Dalam dunia pasca globalisasi yang rapuh, kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari armada militernya, tetapi juga dari kemampuannya mengamankan bahan baku kunci bagi industri, teknologi, dan pertahanan. Dan Greenland menyimpan potensi yang besar. Martin Breum di bukunya dengan judul Cold Rush, The Astonishing True Story of the New Quest for the Polar North menjelaskan bahwa daratan Greenland mengandung cadangan signifikan mineral strategis seperti rare earth elements atau REE, uranium, seng, dan besi. Dan mineral-mineral ini bukan sekadar komoditas ekonomi biasa, melainkan fondasi bagi teknologi modern, mulai dari baterai kendaraan listrik, turbin angin, hingga sistem persenjataan canggih. Potensi inilah yang membuat isu sumber daya Greenland tidak dapat dilepaskan dari struktur ketergantungan global yang sudah ada, khususnya dalam rantai pasok mineral strategis. Ketergantungan Amerika Serikat terhadap impor rare earth dari Tiongkok menjadi salah satu latar belakang utama perhatian Washington terhadap Greenland. Julie Michelle Kringer di bukunya Rare Earth Frontiers: From Terrestrial Subsoil to Lunar Landscapes menegaskan bahwa dominasi Tiongkok dalam pemrosesan REE telah menciptakan kerentanan strategis bagi negara-negara barat. Dalam konteks ini, Greenland dipandang sebagai salah satu alternatif potensial untuk diversifikasi pasokan. Isu ini tidak bersifat spekulatif. Ketertarikan Amerika terhadap proyek pertambangan di Greenland telah tercermin dalam berbagai dokumen kebijakan. Dalam laporan Critical Mineral Strategy yang diterbitkan oleh US Department of Energy, di sana ditulis bahwa kawasan Arktik termasuk Greenland disebut sebagai wilayah penting untuk mengamankan pasokan mineral kritis di masa depan. Dan kepentingan itu bersifat jangka panjang dan terhubung langsung dengan agenda transisi energi, industrialisasi hijau, dan ketahanan nasional. Namun penting dicatat bahwa potensi sumber daya Greenland tidak otomatis berarti eksploitasi bebas hambatan. Pemerintah Greenland sendiri dalam berbagai kebijakan pasca Self-Government Act secara aktif mengatur sektor pertambangan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan politik. Hal ini menempatkan kepentingan Amerika dalam posisi yang lebih kompleks, bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai aktor yang harus bernegosiasi dalam kerangka hukum dan politik lokal. Disinilah kepentingan ekonomi Amerika mulai bersinggungan langsung dengan batas-batas kedaulatan dan hukum internasional. Dari situ, jika ditarik benang merah dari seluruh pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa kepentingan Amerika Serikat di Greenland bergerak dalam 3 lapisan utama: akses strategis, pengaruh geopolitik, dan pembatasan hukum internasional. Ketiganya saling tarik-menarik dan tidak selalu sejalan. Rebecca Pincus dalam kesaksiannya di depan Komite Senat AS tentang Geostrategic Importance Greenland menegaskan bahwa kepentingan Amerika di wilayah Arktik harus dipahami dalam kerangka kompetisi global yang luas, mencakup keamanan, sumber daya, dan pengaruh strategis, bukan sekadar akuisisi teritorial. Kerangka pemahaman inilah yang menuntut cara pandang berbeda terhadap bagaimana kekuasaan dijalankan dalam politik global kontemporer. Dalam sistem internasional modern, kekuasaan tidak lagi selalu diwujudkan melalui kepemilikan wilayah, melainkan melalui jaringan perjanjian, kehadiran militer terbatas, investasi ekonomi, dan diplomasi keamanan. Namun, batas hukum tetap menjadi garis yang tidak bisa dilampaui. Seperti dijelaskan sebelumnya, Greenland berada di bawah kedaulatan Kerajaan Denmark dengan hak menentukan nasib sendiri yang melekat pada rakyat Greenland. Hukum internasional, terutama prinsip non-akuisisi wilayah melalui tekanan politik, menjadikan gagasan pembelian Greenland bukan hanya tidak realistis, tetapi juga bertentangan dengan norma global pasca Perang Dunia Kedua. Oleh Weaver, di bukunya Regions and Powers, The Structure of International Security, menekankan bahwa kawasan seperti Arktik justru menjadi ujian bagi kemampuan negara besar untuk menahan diri dalam kerangka hukum internasional. Amerika Serikat sebagai negara yang mengklaim diri sebagai penjaga tatanan liberal internasional, berada dalam posisi paradoks. Ia memiliki kepentingan besar di Greenland, tetapi justru dibatasi oleh norma-norma yang ikut ia bangun sendiri. Di titik inilah kita bisa memahami mengapa respon Uni Eropa, khususnya Denmark, terhadap wacana akuisisi Greenland begitu keras. Bukan semata soal emosi politik, melainkan soal menjaga presiden hukum dan politik internasional. Jika Greenland bisa ditawar, maka prinsip kedaulatan wilayah dan hak menentukan nasib sendiri menjadi rapuh. Dengan demikian, kepentingan Amerika di Greenland tidak pernah benar-benar tentang kepemilikan. Ia adalah tentang mengamankan akses tanpa melanggar batas, memperluas pengaruh tanpa mencederai hukum, dan mempertahankan posisi strategis di tengah perubahan geopolitik Arktik yang semakin cepat. Justru dalam ketegangan inilah Greenland berubah dari pulau terpencil menjadi salah satu simpul paling sensitif dalam politik global kontemporer. It's our country. It's a place where we were raised and born. People lived in Greenland. You can trade with people, but you cannot trade people. Greenland and Denmark have both made clear that Greenland is not for sale.
Dan kembalinya narasi tentang kemungkinan Amerika Serikat ingin mengambil alih Greenland pada awal tahun ini jelas langsung memicu respon cepat dan tegas dari pemerintah Denmark. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyatakan kepada media internasional bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk mencaplok wilayah lain termasuk Greenland yang merupakan bagian dari kerajaan Denmark. Mette Frederiksen dalam berbagai pernyataan persnya juga mengatakan bahwa pembicaraan tentang Amerika membutuhkan Greenland sepenuhnya tidak masuk akal, serta menegaskan bahwa negara lain tidak bisa begitu saja menganeksasi wilayah anggota kedaulatan Denmark. Dalam konteks ini, penolakan Denmark jelas tidak hanya retoris, tetapi juga politis. Pemerintah Copenhagen mengimbau Washington untuk menghentikan ancaman terhadap sekutu sejarah dan menekankan bahwa hubungan transatlantik harus dibangun atas dasar kerjasama, bukan intimidasi. Pernyataan semacam ini juga dibarengi oleh peningkatan investasi Denmark sendiri di kawasan Arktik, baik dalam angkatan pertahanan maupun infrastruktur sipil, sebagai bentuk strategi jangka panjang mempertahankan kedaulatan Greenland dalam kerangka aliansi. Demonstrasi publik di ibu kota Denmark juga mencerminkan betapa dalamnya sikap penolakan ini dirasakan oleh warga sipil. Ribuan orang turun ke jalan di Copenhagen, berkumpul di pusat kota dan berjalan menuju kedutaan besar AS sambil meneriakkan slogan seperti Greenland is not for sale, yang menandakan bahwa pertahanan kedaulatan Greenland dipandang sebagai isu demokrasi dan prinsip politik yang sangat penting di Denmark. Pemerintah Greenland sendiri yang memiliki status otonom namun masih berada di bawah payung kerajaan Denmark dengan tegas menolak gagasan akuisisi atau aneksasi oleh Amerika Serikat. Dalam pernyataan resmi yang dilaporkan oleh Reuters dan media internasional lainnya, pemerintah Greenland menyatakan bahwa wilayah ini tidak dapat diterima untuk diambil alih dalam keadaan apapun oleh pihak luar. Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, bahkan menyatakan bahwa apabila benar-benar dipaksa memilih, Greenland akan memilih Denmark, NATO, dan Uni Eropa sebagai mitra utamanya, bukan Amerika Serikat. Dalam pernyataan yang dikutip Time, Jens Frederik Nielsen menegaskan bahwa rakyat Greenland tidak ingin menjadi bagian dari Amerika, sekalipun dalam konteks strategi keamanan nasional. Pernyataan ini bukan hanya menyuarakan sikap politik internal Greenland, tetapi juga segera bergema ke tingkat regional, memicu respon kolektif dari aktor-aktor Eropa yang melihat isu ini melampaui hubungan bilateral semata. Bagi banyak negara Eropa, baik anggota maupun non-anggota zona Euro, penolakan terhadap gagasan aneksasi atau transaksi wilayah menjadi simbol komitmen terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan supremasi hukum internasional. Dalam wawancaranya dengan Euronews, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menegaskan bahwa Uni Eropa akan memberikan dukungan penuh kepada Denmark dalam mempertahankan kedaulatannya atas Greenland dengan alasan bahwa Denmark sebagai negara berdaulat sendiri menentukan kebijakan dalam kerangka keanggotaannya di blok tersebut. Costa dalam wawancaranya ini menegaskan bahwa Denmark adalah negara yang berdaulat dan Uni Eropa akan mendukungnya, seraya menyatakan bahwa mempertahankan prinsip territorial integrity atau integritas wilayah adalah soal fundamental yang tidak boleh ditawar. Komunitas negara Eropa juga mengekspresikan sikap mereka secara serempak. Beberapa laporan memberitakan berbagai kepala pemerintahan Eropa dari Prancis, Jerman hingga Britania Raya menyatakan bahwa setiap upaya untuk mengganti keputusan politik yang telah disepakati antara Denmark dan Greenland harus melalui rakyat dan institusi lokal, bukan melalui tekanan atau ancaman eksternal. Pernyataan bersama semacam ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas kolektif blok Eropa terhadap nilai-nilai multilateral. Selain itu, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa beberapa negara Eropa telah mengkoordinasikan langkah diplomatik melalui mekanisme NATO yang lebih luas, yang menunjukkan bahwa solidaritas ini bukan hanya retorik, tetapi juga dituangkan dalam bentuk tindakan nyata, seperti penempatan unit kecil pemerintah Eropa di Greenland sebagai simbol dukungan terhadap kedaulatan wilayah tersebut. Namun, ketika sinyal politik dan keamanan tersebut tidak menghasilkan peredaan ketegangan, dinamika konflik Greenland mulai bergerak keluar dari ranah diplomasi dan pertahanan dan masuk instrumen perekonomian. Eskalasi ini terlihat jelas ketika Donald Trump secara terbuka mengaitkan isu Greenland dengan kebijakan perdagangan terhadap Eropa. Reuters dalam laporannya pada bulan Januari di tahun ini menyatakan bahwa Amerika Serikat melalui presidennya mempertimbangkan pengenaan tarif taman terhadap sejumlah negara Eropa termasuk Denmark sebagai bagian dari apa yang ia sebut sebagai penyesuaian hubungan strategis terkait kepentingan keamanan Amerika di Greenland. Trump berargumen bahwa Amerika telah lama melindungi Eropa secara militer sehingga Eropa seharusnya lebih kooperatif dalam isu yang dianggap vital bagi kepentingan nasional AS. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Brussels. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pernyataan resmi yang dikutip Reuters memperingatkan bahwa mengaitkan kedaulatan wilayah dengan tarif perdagangan dapat menciptakan downward spiral dalam hubungan transatlantik dan merusak fondasi kerjasama ekonomi yang telah dibangun selama puluhan tahun. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bahkan secara terbuka menyatakan bahwa jika Amerika Serikat benar-benar memasarkan kehendaknya atas Greenland, maka hal itu justru akan menjadi hadiah terbesar bagi Vladimir Putin karena akan merusak kepercayaan dan kohesi internal NATO dari dalam.
Pedro Sanchez menilai bahwa agresi semacam itu akan melemahkan posisi moral Barat dalam menentang invasi Rusia ke Ukraina karena standar kedaulatan menjadi tidak lagi konsisten. Media ekonomi Financial Times juga mencatat bahwa ancaman tarif ini segera menimbulkan kegelisahan di pasar Eropa, khususnya di negara-negara Nordik yang sangat bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat. Denmark dipandang sebagai salah satu pihak paling rentan, mengingat struktur ekonominya yang terbuka dan ketergantungannya pada perdagangan lintas Atlantik. Di kalangan diplomat Eropa, langkah ini dipersepsikan sebagai perubahan mendasar dalam pendekatan Amerika terhadap sekutu. Politico Europe mengutip seorang pejabat senior Uni Eropa yang menyebut ancaman tarif tersebut sebagai presiden berbahaya. Karena untuk pertama kalinya, isu integritas wilayah sekutu dikaitkan langsung dengan hukuman ekonomi. Atlantic Council dalam analisisnya bahkan menyebut bahwa krisis Greenland berpotensi menjadi momen paling gelap NATO karena membuka luka lama tentang ketimpangan kekuasaan dalam aliansi dan memicu pertanyaan mendasar. Apakah NATO masih merupakan aliansi bersama atau telah bergeser menjadi instrumen kepentingan satu negara? Di tengah ketegangan internal NATO tersebut, Rusia mengambil posisi yang secara retoris kritis, namun secara strategis berhitung. Moskow melihat krisis Greenland bukan hanya sebagai konflik antara Amerika dan Eropa, tetapi sebagai peluang untuk menyoroti apa yang mereka sebut sebagai kemunafikan Barat dalam isu kedaulatan dan hukum internasional. Media dan pejabat Rusia secara terbuka mengejek situasi ini. The Moscow Times melaporkan bagaimana narasi resmi Rusia menggambarkan Amerika Serikat sebagai kekuatan yang menuntut penghormatan terhadap integritas wilayah Ukraina, tetapi pada saat yang sama mengancam kedaulatan wilayah sekutunya sendiri. Dalam pemberitaan tersebut, media Rusia menyoroti bahwa jika Barat membenarkan tindakan semacam ini, maka argumen moral mereka terhadap Rusia akan kehilangan legitimasi. Pemerintah Rusia juga menekankan bahwa ketegangan ini menunjukkan rapuhnya persatuan Barat. Dalam laporan yang dikutip oleh Antara News dari sumber-sumber Rusia, Moskow menilai bahwa sikap tegas Denmark dan Greenland dalam menolak tekanan Amerika justru memperlihatkan bahwa Eropa semakin sadar akan risiko dominasi sepihak dalam aliansi Barat. Namun di balik kritik verbal tersebut, Rusia tetap memonitor situasi dengan sangat serius. Arktik adalah kawasan strategis bagi Moskow, baik dari sisi militer, ekonomi, maupun simbol kekuatan global. Sejak 1 dekade terakhir, Rusia telah mengaktifkan kembali pangkalan militer era Soviet, membangun infrastruktur pelabuhan, serta memperkuat armada pemecah es nuklirnya di wilayah Arktik. Ketegangan Greenland memberikan Rusia ruang untuk mengamati bagaimana NATO bereaksi terhadap konflik internal, sekaligus mengukur sejauh mana aliansi itu mampu mempertahankan koordinasi di kawasan utara. Reuters melaporkan bahwa pejabat militer Denmark menegaskan tidak ada kapal perang Rusia atau Tiongkok yang terdeteksi di sekitar Greenland selama ketegangan berlangsung. Sebuah pernyataan yang secara implisit menunjukkan bahwa Rusia memilih pendekatan wait and see, alih-alih konfrontasi langsung. Dengan demikian, posisi Rusia dalam krisis Greenland bukanlah posisi pasif. Moskow memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat narasi tandingan terhadap Barat, mengamati celah dalam solidaritas NATO, dan menempatkan dirinya sebagai aktor yang setidaknya secara retoris mengklaim membela prinsip kedaulatan dan non-intervensi sambil tetap mempertahankan kepentingan strategisnya di Arktik. Berbeda dengan Rusia yang memilih posisi mengamati sambil menyindir, Tiongkok mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati namun syarat pesan normatif. Beijing secara konsisten menempatkan isu Greenland dalam kerangka hukum internasional dan multilateralisme, sebuah sikap yang secara strategis menguntungkan posisinya sebagai kekuatan global yang ingin dipersepsikan stabil dan rasional. Dalam konferensi pers Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang dikutip oleh Reuters, juru bicara pemerintah Beijing menegaskan bahwa status Greenland adalah urusan internal kerajaan Denmark dan rakyat Greenland sendiri, serta harus diselesaikan berdasarkan prinsip piagam PBB, khususnya kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Tiongkok secara eksplisit menolak segala bentuk klaim sepihak atau tekanan politik yang dapat mengganggu stabilitas kawasan Arktik. Dan pernyataan ini penting karena datang dari negara yang dalam 1 dekade terakhir semakin aktif di Arktik. Sejak merilis China's Arctic Policy pada tahun 2018, Beijing menyebut dirinya sebagai Near Arctic State dan secara aktif terlibat dalam riset ilmiah, pelayaran, serta investasi sumber daya di kawasan tersebut. Namun dalam kasus Greenland, Beijing memilih untuk menahan diri dari manuver terbuka. Analisis South China Morning Post menunjukkan bahwa sikap Tiongkok ini bukan semata-mata idealisme hukum, melainkan perhitungan strategis. Dengan menolak pendekatan koersif Amerika, Beijing berupaya memposisikan diri sebagai pendukung tatanan internasional berbasis aturan, sekaligus menghindari eskalasi langsung dengan NATO di kawasan Arktik. Dalam konteks yang lebih luas, sikap ini mencerminkan strategi jangka panjang Tiongkok yang memanfaatkan ketegangan internal Barat untuk memperkuat narasi bahwa dunia multipolar membutuhkan aturan bersama, bukan dominasi satu kekuatan. Dari titik inilah pada akhirnya Greenland bukan sekadar objek sengketa atau kepingan dalam permainan geopolitik kekuatan besar. Ia telah menjadi cermin dari dunia yang sedang berubah, dunia di mana batas antara keamanan dan pemaksaan, antara kerjasama dan dominasi semakin kabur.
Apa yang dipertaruhkan di Greenland bukan hanya wilayah Arktik, melainkan arah masa depan tatanan internasional itu sendiri. Apakah dunia akan bergerak menuju normalisasi politik tekanan atau tetap mempertahankan prinsip bahwa wilayah dan rakyat tidak bisa diperlakukan sebagai komoditas strategis? Dan di tengah mencairnya es Arktik, satu hal menjadi semakin jelas. Justru di wilayah yang paling sunyi dan terpencil, pertarungan paling fundamental tentang kekuasaan, hukum, dan legitimasi global sedang berlangsung. Dan Greenland berdiri di sana bukan sebagai penonton, melainkan sebagai bagian dari pertarungan zaman.